Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Perkuliahan kita hari ini adalah pengantar usul fikih. Jadi begini saudara sekalian, Al-Quran sudah berhenti nggak turunnya? Sudah ya. Hadis sudah selesai nggak disabdakan oleh Rasulullah? Tetapi masalah-masalah yang baru terus bermunculan, sementara tidak ada pada teks Al-Quran dan teks hadis. Nah, bagaimana cara menghukuminya kalau masalah-masalah baru itu tidak tertuang atau tidak disinggung secara tekstual dalam Quran dan hadis? Maka cara menjawab masalah baru itu menggunakan usul fikih. Bisa ditangkap sampai di situ? Jadi untuk mengungkap hukum-hukum baru dari masalah-masalah yang baru yang secara tekstual tidak disinggung oleh Al-Quran, maka jawabannya adalah apa teman-teman? Usul fikih. Nah, ada usul fikih dan ada fikih. Nah, untuk mengetahui keduanya seperti apa, saya akan memberikan sebuah gambar ilustrasi berikut ini, teman-teman. Ini gambar ilustrasi. Jadi di sini ada pohon, ada buah, ada gala, ini gala ya. Terus kemudian ada pemegang gala, ya. Terus kemudian ada buah di keranjang. Buah di keranjang ini ada berapa nih? Keranjang ini 5. Bisa lihat ke layar semua? Baik. Buah-buah ini ibaratnya Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Ibaratnya apa? Nah, ini bayangkan pohonnya itu tinggi, teman-teman, dan orang tidak mungkin untuk langsung memumutnya. Kalau naik risiko nggak jatuh. Jadi untuk mengambil buah agar tidak beresiko pakai apa? Pakai gala. Ya. Nah, pemegang gala inilah yang kemudian disebut dengan usul fikih. Apa? Jadi cara untuk mengeluarkan hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu menggunakan gala. Gala itu apa namanya? Usul fikih. Ya. Sementara orang yang memegang gala ini namanya mujtahid. Apa namanya? Mujtahid. Nah, buah-buah ini kemudian sama mujtahid ini atau sama pemegang gala ini ditaruh di mana? Keranjang. Nih, buah yang manis keranjang pertama. Akan setengah manis, ya, mau matang nih keranjang kedua. Yang masih mengkel atau masih mentah di keranjang ketiga. Keranjang keempatnya ini buah yang masih kecil, ya. Ya, rasanya apa kira-kira ini? Kecut kan? Asam. Dan yang terakhir ini buah yang busuk, taruh sini. Nah, kumpulan buah-buah ini namanya fikih. Apa namanya? Fikih. Ya, namanya apa? Fikih. Jadi buah yang pertama yang matang manis namanya wajib. Apa? Wajib. Hukum wajib. Nah, sementara yang kedua, yang keranjang yang kedua ini yang setengah matang namanya sunnah. Buat teman-teman? Sunnah. Nah, ini dia. Ini yang sunnah sebelah sini nih. Ya. Ini sunnah. Ya. Nah, sementara yang udah tua tapi belum matang ini namanya mubah. Apa? Mubah. Coba perhatikan di keranjang pertama apa namanya ini? Wajib. Keranjang kedua sunnah. Keranjang ketiga mubah. Dan yang masih kecut ini, ya, yang tidak layak dimakan, rasanya apa, teman-teman? Kecil, asam, ya kan? Ini namanya makruh. Apa? Makruh. Sementara yang busuk, ya, mau nggak makan yang busuk? Makanya
Jadilah pribadi yang matang jalannya. Nah, kalau yang busuk ini, teman-teman, namanya apa? Haram. Jelas sampai di sini? Jadi, fikih ini adalah alat untuk mengeluarkan hukum yang ada pada buah. Buahnya simbol apa tadi? Al-Quran dan hadis. Sementara hasil dari pengambilan buah itu ditaruh di keranjang. Keranjangnya ada berapa? 5. Inilah yang kemudian disebut apa, teman-teman? Iya, disebut hukum. Namanya ilmu apa ini? Jelas sampai di sini perbedaan usul dan perbedaan fikih, ya kan? Ibarat pabrik, usul fikih itu pabriknya, produknya apa namanya? Coba saya tes. Roti fikih atau usul fikih? Pabrik roti? Anak fikih apa usul fikih? Ibunya? Mereka sampai sasi. Jadi paham ya sampai di situ? Kita lanjutkan. Kalau sudah paham, gampang kan membedakan fikih dan usul fikih. Fikih berarti apa, teman-teman? Produknya, ya kan? Sementara usul proses atau pabriknya. Ya, jadi itu. Produknya apa? Jadi fikih itu adalah produk pemikiran para mujtahid. Ya kan? Tentu berdasarkan sumber-sumbernya yaitu Al-Qur'an dan hadis. Begitu. Makanya kenapa fikih itu ada perbedaan? Karena memang dia produk pemikiran para mujtahid. Gitu. Makanya perbedaan dalam fikih selama tidak hal yang fundamental itu lumrah dan wajar. Jelas sampai di situ. Baik, sekarang kita lanjutkan di sini. Definisi usul fikih. Ya, ini saya kutip dari Abdul Wahab Khalaf. Usul fikih tadi simbolnya apa, teman-teman? Yaitu kumpulan kaidah dan pembahasan yang merupakan cara untuk menemukan atau memahami hukum syarak yang amalia atau praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi kalau begitu usul fikih itu kumpulan apa, teman-teman? Kaidah atau pembahasan. Fungsinya untuk menemukan hukum syarak, ya, dengan landasan dalil-dalilnya yang terperinci. Jelas sampai di sini, teman-teman? Sekarang itu definisi usul fikih ya. Selanjutnya buah di keranjang itu ilustrasi dari apa? Fikih. Jadi fikih itu adalah kumpulan hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang didapat dari dalil-dalilnya secara terperinci. Jadi kumpulan apa, teman-teman? Hukum. Kalau usul fikih kumpulan apa? Kaidah. Nah, jadi itu. Jadi kumpulan cara kalau usul fikih itu. Tetapi kalau fikih kumpulan dari hukum atau produk. Ya, kira-kira gitu. Nah, kalau objeknya usul fikih apa tadi? Quran dan hadis. Sekarang kalau buah di keranjang itu kan usul fikih itu. Yang menikmati buah di keranjang itu siapa kira-kira? Siapa? Manusia, ya kan? Ya, berarti objek fikih itu perbuatan mukallaf. Ya. Sebab ya kan, yang akan menikmati fikih, ya, buah-buah di bawah siapa nanti? Manusia. Ya kan, bukan tanah, ya kan? Binatang bagaimana, Pak? Diusir. Itu makanan untuk kita, kira-kira begitu ya. Maka ini objeknya maudhu'ul bahthi fi ilmil fiqh. Jadi objek usul fikih adalah objek bahasan dari fikih. Wa fi'lul mukallaf, perbuatan mukallaf. Min haitsu ma yathbutu lahu min al-ahkam syar'iyyah, ya, yang ditetapkan oleh hukum-hukum syariat. Baik, teman-teman, sampai di sini jelas enggak? Ya. Jadi mujtahid itu adalah orang yang diberikan garansi oleh Rasulullah untuk berijtihad. Yang memegang galah apa namanya tadi? Mujtahid. Ya. Siapa? Nah, mujtahid itu punya syarat, teman-teman. Dia harus memahami Al-Quran dan ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Dia juga seorang mufassir lah, kira-kira begitu.
ahli tafsir. Jadi nggak sembarangan dia. Jangan kemudian dia manusia, saya manusia, dia bisa berijtihad, saya bisa berijtihad. Nah lu siapa ya? Gitu. Al-Quran aja bacanya kagak gaplak gitu kan. Apalagi jadi mufassir. Bahasa Arab aja nggak ngerti bagaimana ceritanya nih. Nah selanjutnya yang kedua, dia harus paham apa? Hadis dan ilmu yang terkait. Jadi dia adalah seorang muhaddis. Jadi orang yang ahli fikih, orang yang ahli usul fikih, ya, dia mujtahid, maka dia harus seorang mufassir, dia juga seorang muhaddis, dan kemudian juga usuliyun, dia ahli usul. Apa? Ahli usul. Lalu kemudian dia mengerti bahasa Arab, menguasai bahasa Arab. Karena Al-Quran pakai bahasa apa? Hadis. Nah kalau ada orang-orang nyalain Imam Syafi'i, tanya, dia bisa bahasa Arab nggak? Nggak bisa. Allah bagaimana nyalain Imam Syafi'i? Begitu. Banyak nggak anak muda yang kayak gitu sekarang? Nah itu namanya anak muda. Nggak tahu etika menempatkan diri. Ya, saya nggak berharap mahasiswa saya ini, halo, mahasiswa saya, jangan sampai menyalahkan para ulama mujtahid tanpa dasar yang kuat, jangan. Kecuali ya kan Anda membandingkan pendapat ini dengan pendapat mujtahid yang lainnya, itu baru apple to apple. Kalau Anda sendiri yang menyalahkan, nggak apple to apple. Baik, lalu yang terakhir ilmu humaniora, ilmu sosial kemasyarakatan. Maka inilah diantara syarat seorang mujtahid. Baik, saudara sekalian, sudah bisa dipahami sampai di sini? Baik, kalau begitu saya ingin teman-teman menyalakan HP-nya. Saya ingin tes ini quiz nih ya. Buka Google. Dan ini gamenya, apa namanya, pinnya ya. Ya, Bang Aldi sudah masuk, Saudara Rija, Saudara Firman sudah masuk. Oke, teman-teman bisa dilanjut? Oke. Nah, saya hanya memberikan 4 soal ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan benar semua ya. Baik, teman-teman sekalian, silakan dijawab pertanyaan berikut ini. Dipilih usul fikih ya. Kuisnya, apakah simbol usul fikih pada gambar ilustrasi yang telah saya jelaskan? Apa? Silakan dipilih. Sudah 8 orang yang menjawab. 9. Oke, jawab semua. Kasih apresiasi. Pinter ya, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Oh, yang paling cepat jawabnya Bang Aldi ya. Kemudian Firman, Irfan, Parman, dan Herman. Oke, kita lanjutkan pada soal kedua. Apakah simbol fikih pada gambar ilustrasi yang telah saya jelaskan tadi? Simbol fikih. Alhamdulillah, buah di keranjang. Betul. Kasih apresiasi teman-teman. Jadi simbolnya fikih apa tadi? Buah di keranjang. Kita lanjut di sini. Wah, yang pertama kali menjawab Firman ya. Nilainya 1903. Paling tinggi nih. Baik, selanjutnya fikih adalah kumpulan titik-titik yang bersifat praktis yang didapat dari dalil-dalilnya secara terperinci. Silakan dijawab. Ada dalil, kumpulan ayat, kumpulan hukum, kumpulan kaidah. Ini siapa yang salah ini? Tapi 9 benar, kasih apresiasi yang benar. Mari kita lihat teman-teman. Usul fikih. Oh, Irfan, kasih apresiasi untuk Irfan. Nomor 3. Nomor 2-nya Aldi. Insyaallah. Dan nomor 1 ini dia. Ini nengkeng. Firman. Terima kasih. Ya, pengantar usul fikih dan fikih sudah dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Saya senang dan bangga bisa bertemu dan bertatap muka dengan para mahasiswa ini. Mudah-mudahan ilmu kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.